Shalom, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sebab kita boleh beribadah di gereja kita, baik yang beribadah pada jam 9 pagi tadi dan kita sekarang yang beribadah pada jam 11. Untuk menjaga kehikmatan ibadah kita, kami mohon kesediaan kita seluruhnya untuk menonaktifkan HP atau setidak-tidaknya membuat dalam bentuk silent dan menjaga kebersihan gereja dan tetap setia mengikuti protokol kesehatan. Majelis Akademi Singkawang mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh anggota jemaat dan tamu yang mengikuti kebaktian minggu ini. Terpujilah Tuhan melalui ibadah ini. Marilah kita pusatkan hati dan pikiran kita untuk memasuki saat teduh. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Kita puji Tuhan dengan mengangkat pujian dari Ibu Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Indah
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 2 ayat 1. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan dari hukum 1 sampai dengan hukumnya yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita rendahkan diri untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan dunia yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1. Firman Tuhan sebagai epistel penghantar khotbah di minggu kita pada hari ini dari Keluaran 18 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Kita baca secara responsoria. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah." Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 52 ayat 1 dan ayat 2.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Hidup jemaat dalam kasih Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan khotbah jemaat pada minggu ini, minggu ke-18 setelah Trinitatis, tanggal 11 Oktober 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-18 setelah Trinitatis dengan topik kepemimpinan yang berhamba atau Napasona Gabe Pangului. Yang kedua, persembahan kasih untuk Praeses HKP Distrik 28 di Uskap. Sesuai dengan warta jemaat minggu yang lalu, hari ini kita mengumpulkan persembahan kasih untuk Praeses HKP Distrik 28 di Uskap, yaitu Bapak Pendeta Dr. Andreas Berlin Tambah MDip, sehubungan dengan berakhirnya masa bakti di distrik 28 di Uskap. Marilah kita memberi dengan sukacita. Yang ketiga, persembahan khas Natal. Pada minggu ketiga tanggal 18 Oktober 2020, kita mengumpulkan persembahan untuk keperluan khas Natal gereja kita. Yang keempat, Kebaktian Week. Kebaktian Week dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 pukul 19 WIB melalui ibadah live streaming di channel YouTube. Mari kita ikuti ibadah tersebut, kiranya Tuhan memberkati. Yang kelima, ibadah minggu untuk tanggal 18 Oktober 2020. Yang pertama, masuk pukul 9 WIB, yaitu week 2. Masuk pukul 11 WIB, week 1 dan week 3. Ibadah atau ibadah permingguan memakai buku ED. Yang keenam, dukungan doa untuk semua anggota jemaat AGP Singkawang, Resort Singkawang dimanapun berada, kiranya dijauhkan dari COVID-19. Yang berikutnya, anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nama-nama yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dapat dilihat. Demikian juga laporan keuangan pemasukan, juga demikian pengeluaran. Berikutnya rekapitulasi keuangan Bulia akan kami bacakan sebagai resume.
Resume rapat gabungan perwakilan kategorial Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 17 WIB bertempat di Sopo Godang AKBP. Mengingat situasi di masa pandemi COVID-19 dan masa new normal sekarang ini, maka banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk perkembangan selanjutnya. Yang pertama, celengan sending tetaplah dikumpulkan dan tidak melaksanakan pesta, tetapi dikumpulkan pada saat kebaktian minggu seperti biasa, dan teknis pelaksanaannya akan dibicarakan di sermon perhaladu. Serta bagi jemaat yang tidak garis miring belum mendapat celengan akan digantikan dengan amplop. Yang kedua, program-program kategorial yang tertunda akan dimasukkan kembali pada program tahun 2021, dan kepanitiaan pakai hewan ina Sereset akan tetap dilaksanakan di tahun 2021. Yang ketiga, huria. Walaupun di masa pandemi, tetapi puji Tuhan kebaktian masih tetap bisa dilaksanakan walaupun dengan kondisi yang diubah. Yang keempat, baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020. Yang kelima, untuk lepas CD direncanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020. Yang keenam, menakbisan Situa direncanakan tanggal 26 Desember 2020. Yang ketujuh, pesta Kotilon tadinya direncanakan di bulan Juli dan harus dipending dulu sampai tahun depan. Yang kedelapan, untuk kegiatan kategorial supaya semua seksi membuat usulan secepatnya guna dibahas pada rapat berikutnya, yaitu di rapat huria, dan semua program akan dilanjutkan ke tahun 2021. Yang kesembilan, marturia supaya membuat program untuk dilanjutkan ke tahun 2021. Yang kesepuluh, program pembangunan juga dipending dulu dan dilanjutkan ke tahun 2021. Yang ke-11, perbendaan juga ke tahun 2021, semua program dilanjutkan. Yang ke-12, ayat pertama, untuk Natal lansia tahun ini ditadakan, semoga tahun depan bisa dilaksanakan. Yang kedua, Natal sekolah minggu dan ibadah malam Natal tanggal 28 Desember 2020 dibuat menjadi 2 shift. Shift pertama itu jam 16 sampai 18, shift kedua jam 19 sampai jam 20. Yang ketiga, Natal tanggal 25 Desember 2020 juga dilaksanakan dalam 2 shift. Yang keempat, pelaksanaan perayaan Natal tetap mengacu kepada perkembangan situasi. Yang ke-13, panitia Natal tahun 2020 dari WIB 2 sambil menunggu rapat berikutnya, yaitu pertama, Ketua RMG Lumban Teruan dari WIB 2, Wakil Ketua belum terisi, akan dipilih kembali. Yang ketiga, Bendahara Nyonya Insinyur Habiahan garis miring T Boru Sidabutar. Yang keempat, Sekretaris P Lumban Gaul SIP. Yang kelima, Koordinator Dekorasi P Manik WIB 2. Yang anggotanya A AMP Tambunan WIB 1, B JA Tampubolon WIB 3, C J Malawi dari WIB 2, D Rena. Yang keenam, Koordinator Perlengkapan WIB 2 B Nenggolan. Bagi anggotanya Charles Situa IS Sidabuke SE WIB 1. Anggota berikutnya F Banjarnahor SH WIB 3. Yang ketujuh, Koordinator Keamanan
S Huta Barat dari WIG 1, anggota-anggotanya TNI dan Polri. Yang kedelapan, koordinator protokoler akan dipilih kembali. Keempat, merencanakan bakti Natal di situasi sekarang ini, mengingat tidak bisa melaksanakan Natal secara bersama-sama. Demikianlah resume rapat hari Sabtu kemarin. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih atas dukungan doa partisipasi jemaat untuk mendukung program kerja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan pada siang hari ini, karena begitu besar kasih setia Tuhan, khususnya pengasihan Tuhan terhadap kami jemaat-Mu, khususnya pada saat ini beribadah di gereja jam 11 week 2. Karena pengasihan Tuhanlah maka kami dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Tuhan, dan pada kebaktian ini juga kami ucapkan terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Kami akan Tuhan antarkan kami pada jemaat-Mu beribadah. Berkatilah ibadah kami ini, berkatilah akan firman-Mu yang akan kami dengar yang disampaikan hamba-Mu. Berkati juga jemaat-Mu yang tidak dapat hadir pada saat ini pada live streaming, berikan hikmat dan kebijaksanaan pada mereka. Berkati juga Pak Pendeta menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat dan kebijaksanaan, dan firman-Mu Tuhan menjadi bekal kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon pada Tuhan, Roh Kuduslah yang berkuasa dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat melaksanakan firman-Mu sebagaimana yang diharapkan Tuhan. Dan ajar-ajari kami Tuhan, agar kami tidak larut di dalam menyatakan tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Tuhan Allah bagi surga, pada saat ini ulang tahun daripada kelahiran anggota jemaat maupun pernikahan, kami serahkan pada Tuhan. Berikan panjang umur, berikan segala sesuatu yang diperlukan mereka Tuhan, agar mereka dapat bersuka cita penambahan umurnya 1 tahun. Demikian juga ulang tahun pernikahan, berikan hikmat, berikan juga apa yang diperlukan mereka, kebutuhan sehari-hari untuk membina keluarga masing-masing. Demi juga menjadi keluarga yang dapat dicontoh di lingkungannya masing-masing. Tuhan Allah bagi juga juga pekerjaan kami di minggu ini kami serahkan Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, agar kami dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, dan berkati semuanya Tuhan untuk menambah pendapatan keluarga masing-masing, agar kami dapat membina keluarga menjadi keluarga yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan Allah surga, demikian juga program-program kerja gereja kami Tuhan yang tidak dapat dilaksanakan maupun akan dilaksanakan beberapa bulan ini Tuhan, kami serahkan semua kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan kekuatan dan kesetiaan pada jemaat, memberikan semua yang diperlukan oleh gereja, agar jemaat-Mu berpartisipasi di segala bidang dan juga dapat membuahkan hasil yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Allah bagi surga, terimalah doa kami yang singkat ini Tuhan, dan kami serahkan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Untuk menyambut sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1.
berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, firman Tuhan yang sudah ditetapkan buat kita pada minggu hari ini, minggu ke-18 setelah Trinitatis, dari Injil Markus pasal 10 ayat 35 hingga ayat 45. Markus 10 ayat 35 hingga ayat 45. Saya akan bacakan untuk kita semua. Marilah kita dengarkan bersama-sama, demikianlah firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya kepada menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini yang sudah ditetapkan menjadi khotbah bagi kita, menurut saya paling tidak ada 2 hal yang harus kita renungkan. Yang pertama, jika kembali kepada firman ini dari ayat yang ke-35 sampai ayat 45, yang pertama menyangkut dalam hal meminta, mengidu. Saudara-saudara, dalam hal meminta, sebenarnya kita ini kurang lebih sama dengan kedua murid kesayangan Tuhan Yesus ini. Maksudnya si Yakobus dan Yohanes. Jadi kurang lebih sama kita ini. Yesus mengatakan, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta."
Nah, kenapa Yesus mengatakan demikian kepada kedua murid itu? Kamu tidak tahu apa yang kamu minta, dan dibotohamu nabi nangidu munai. Jadi saudara-saudara, kenapa saya katakan kita kurang lebih sama dengan mereka? Kita pun sering tidak tahu apa yang kita minta. Jadi kita harus garis bawahi, Yesus tidak menyalahkan permintaan itu, tapi Yesus mengatakan kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Jadi Yesus tidak mengatakan permintaan itu salah, bukan demikian. Tapi Yesus mengatakan kamu tidak tahu dan dibotoho nabi nangidumi. Saudara yang terkasih, apa yang kamu kehendaki aku berbuat bagimu, itu kata Yesus. Apa yang kamu kehendaki aku berbuat bagimu. Kalau kita sederhanakan pertanyaan Yesus ini, apa yang kamu minta daripada Buroha Nabi Duraham Syekh. Kalau seandainya amal inam pertanyaan itu kepada kita ditujukan Yesus, katakanlah Yesus hadir di sini sekarang dan katakanlah ini suara Yesus. Apa yang inam mau minta kepada Yesus? Apa yang mau amal minta dari Yesus? Molo Tuhan wah kailan disuku disonari. Apa yang mau kalian minta? Apa yang? Ada perjuru naik pemilu. Kesehatan. Molo kamu anak guru, duli-duli, anak-anak muda, apa yang mau kalian minta? Apa yang mau kalian minta? Hah? Coba, apa? Anggaplah ini suara Tuhan Yesus sekarang mengatakan, apa yang mau kalian minta? Kepada bapak-bapak, apa? Oke, mungkin kita tidak mau berteriak, kita tidak mau bersuara, karena bukan terbiasa seperti itu ya. Tapi kita bukan mau tanya jawab, tapi paling tidak saya mencoba mencatat mewakili apa yang menjadi kerinduan kita sekarang. Nah, sering orang lupa meminta di dalam doa-doa kita. Yang kita minta itu adalah panjang umur. Coba kita cek satu persatu doa atau permohonan setiap orang ketika ada yang ulang tahun. Apa yang diminta? Panjang umur. Dan lagunya pun seperti itu, panjang umurnya. Salahkah permintaan itu? Gak ada yang salah. Persis seperti yang dikatakan Khairul Anwar itu, saya mau hidup 1000 tahun lagi. Walaupun di dalam Alkitab kita, di dalam Mazmur 90 itu dikatakan ada 70, kalaupun sampai 80. Nah, ini sering kita dengar ya. Jadi Alkitab kita itu lebih realistis daripada kita. Jangankan 70, 60 aja kita udah mulai terseok-seok berjalan. Bahkan sering kita katakan kalau sampai 80 itu udah bonus. Jadi Tuhan memberi bonus. Tidak salah memohon panjang umur. Amin. Kita diberi panjang umur. Awet umur supaya kita diberi umur yang panjang. Tapi jangan lupa itu tadi. Jangan lupa kita meminta kesehatan. Dan seharusnya kesehatan itulah yang terutama. Buat apa kita panjang umur kalau sakit-sakitan? Buat apa kita panjang umur kalau kita tidak bisa lagi berpuasa? Salahkah kita meminta panjang umur? Enggak. Tapi Yesus mengatakan kamu tidak tahu apa yang
supaya awet umur, kita lupa supaya kita awet muda. Ayah Gunalas mengatakan model tak berposo bahu, modalnya ambilas perwata. Alai model terlalu, ada pembantu bahu video ini kan? Nasoru tu beri dulu tak kalian pariba. Ada perwata berdua. Mulu ini dulu, hasil semua anak bodoh video, ambil mulai mabikal. Ini berkaca nama yang berubah itu sedih diberi anak bodoh berubah kan? Sebicara mana nasihat di mana nasihat dulu. Saya mau si beri putih. Di dia rumah yang anak bodoh berubah. Tapi dia bangga. Alai mulai tertidur tu ikan ada tu ini. Nah semua awet muda. Makanya bukan cuma anak bodoh, bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga ketika ada obat awet muda langsung diborong semua. Itu yang pertama. Tidak ada yang salah dalam permintaan itu supaya kita panjang umur. Tapi mintalah supaya kita awet muda. Awet muda ini bukan berarti harus makan obat, bukan. Awet muda. Ayunan berdua upos waktu ilana siapa poso alami gaya hidupnya, cara dia hidup. Bisa saja orang tua lebih ceria dari anak muda, dari muda-mudi, karena dia tahu bagaimana menata hidup ini. Jadi bukan makanan, bukan minuman yang pertama menjadi awet muda, tapi bagaimana kita menghidupi hidup yang diberikan kepada kita. Itu Ahmad jaga perbuatan kamu, anggur saya merasa ibadah. Buidu lebih baik. Alai data buat besar bentuk ki itu manusia itu dari lacir Allah. Alamnya ya masuk orang jauh. Buidu tak berdua. Itu yang pertama. Apa yang mau kita minta? Banyak orang meminta jangan ada penderitaan. Jadi kita baca sebelum ayat ini Yesus memberitahukan penderitaan. Coba kita lihat lagi Alkitab ini. Yesus memberitahukan bahkan berkali-kali. Kalau tidak salah 4 kali Yesus memberitahukan bahwa dia akan menderita. Tapi kebanyakan dari orang itu ketika misalnya dikatakan apa yang mau kau minta, lalu kita ragu-ragu mengatakan Tuhan janganlah ada penderitaan, jangan ada sakit penyakit, jangan ada pergumulan, jangan ada kegagalan, jangan ada tangis dan lain sebagainya yang sejenis dengan itu. Tapi pertanyaannya, ada nggak orang yang tidak menderita di dunia ini? Gak ada. Ada nggak orang yang tidak pernah menangis di dunia ini? Gak ada. Kalaupun itu ada, itu orang-orang patung orang. Tapi kalau dia manusia yang punya perasaan, punya hati, pasti menangis. Ada nggak manusia yang tidak pernah sakit di sini? Ada manusia di dunia ini yang sampai detik ini belum pernah sakit. Gak ada. Ada nggak orang yang tidak pernah menderita dalam arti menghadapi kematian, menghadapi kegagalan? Gak ada. Karena itu salahkah kita meminta dalam ada penderitaan? Gak ada yang salah. Tapi kembali kepada pernyataan Yesus itu, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Jadi tidak usah kita capek-capek memohon kepada Tuhan supaya penderitaan jangan ada. Para ahli mengatakan bahwa salah satu ruang yang terbaik untuk mengembangkan karakter adalah penderitaan. Jadi supaya karakter kita itu betul-betul nampak nyata seperti apa kita, ya kita harus menghadapi penderitaan. Ada untuk nomor video beredar video
polisi di luar sana. Dan besok-besok ini kita akan bagaimana? Kalau ini lebih putih, Roma ada seperti ini kalau putih itu teriak apa? Makanya suntik di mana membiar. Nah, sungguh di hati kita suntik. Tersongki kita belum di lari kita mau disuntikan. Ipare semua itu sekali dipudi, dong bisa meraih dengan suntik. Akhirnya mengerti. Jadi suntik kisah itu satu hal. Tak semua yang paling suntik ganti. Apa saja kisah itu sampai itu pulih bahan paling. Itu nak berdi, nasi bocor belum. Aku satu saudara yang berbesok. Nama biar kita mengenai suntik. Saya diri pun nampak masuk kemana. Tapi itu tadi dikatakan bahwa salah satu ruang yang terbaik untuk mengembangkan karakter adalah penderitaan. Jadi kalau ada penderitaan jangan menghindar, hadapi. Kalau ada kegagalan jangan putus asa, hadapi. Kalau ada sakit jangan mengutuk, hadapi. Itu akan mengembangkan karakter kita dan itu akan menguji siapa kita. Tidak perlu saya bicarakan lagi. Di dalam Alkitab ada teladan penderitaan. Tahu bagaimana si Ayub tadi. Ayub itu apa yang tidak dia alami? Apa yang dia tidak alami? Semua dia alami. Bahkan tinggal nyawanya. Tapi di situ dia diuji. Bahkan menurut saya sebenarnya bukan hanya karakter, tetapi juga kualitas iman kita akan dikembangkan melalui penderitaan. Jadi kalau kita benar-benar beriman, akan kelihatan melalui penderitaan-penderitaan yang kita lalui. Banyak orang baru sedikit penderitaannya, dia sudah putus asa. Bahkan sekali gagal, dia sudah putus asa. Udahlah katanya, sudah menyerah, sudah mengutuki. Bukan hanya mengutuk orang, tapi mengutuk Tuhan juga. Kenapa ini terjadi Tuhan? Makanya Yesus di dalam firman Tuhan sebelum nats yang kita baca ini, Yesus betul-betul terang-terangan mengatakan, bahkan memberitahukan tentang penderitaan. Saudara-saudara yang terkasih, lalu apa lagi yang kita minta? Saya yakin kita pengen harta. Kita pengen kekayaan, kita mau kaya. Kalau ada orang di dunia ini tidak mau kaya, sudah sakit. Ngapa lupa resol itu mas? Sudah kita lain mamora. Ngapa tidak kali lausal? Si orang menunggu judul sautik. Mamor kita dulu alai sumurun mau sautik. Saya tahu sumurun kita lupa. Siapa yang tidak mau harta? Tetapi pertanyaan ini pernah diberikan Allah kepada Salomo. Jadi kalau kita baca 1 Raja 3 ayat 5, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Bagiku mah ahasi menolong Tuhan, inna Jehovah tusi Salomo. Nah kalau kepada kita itu ditanyakan Allah sekarang, ada bina hidup di roham lemono Tuhan. Mungkin itu tergiur dari Tuhan, mungkin nadi Tuhan itu di son hamorau, di son berjamu. Awam Tuhan itu terjadi mau pani leo mesudi mulubui yang hamorau di bertibio leo tosudi. Salahkah kita meminta itu? Karena yang salah. Tapi Yesus sekarang mengatakan kamu tidak tahu apa yang kamu minta.
Menjadi kaya impian semua orang, tidak ada yang salah. Tapi yang salah itu ketika kekayaan itu tidak bisa dia rawat, dia olah, dan dia pakai untuk hal yang baik. Karena itu Salomo tidak mau terjebak. Bukan panjang umur yang dia minta, bukan kekayaan, bukan harta yang kedua dia minta, tetapi dia katakan, ya Tuhan, berikan kepadaku hati yang paham. Leo media anak atas. Untuk apa? Supaya saya ketika Tuhan memberikan kekayaan itu, aku paham bagaimana ini kekayaan saya gunakan. Ketika Tuhan memberikan panjang umur kepada saya paham, saya bijak menata hidup ini. Setelah dia mau kena dua-dua. Mudah betul dua-dua pembunuhan. Setelah artinya Tuhan tidak salah memberi umur yang panjang, tapi kita minta itu. Kita tidak minta hati yang paham, kita tidak minta hikmat. Jadi apapun yang kita miliki di dunia ini tanpa hikmat itu akan sia-sia. Berhikmat menata apa yang dia miliki, berhikmat menata hidupnya, berhikmat menata keluarganya, berhikmat menata semua apa yang dia kerjakan. Itu yang jauh lebih penting. Jadi bukan pertama-tama kekayaan, walaupun Tuhan selanjutnya memberikan itu kepada Salomo. Coba kita baca 1 Raja-Raja 3 ayat 3 sampai ayat 9 dan seterusnya. Tuhan memberikan semuanya. Karena engkau meminta hati yang paham, lalu akan kuberikan panjang umur, kuberikan harta ini, kuberikan ini, kuberikan ini, kuberikan ini. Kenapa Tuhan memberikan itu? Karena Salomo tahu apa yang dia minta. Demikian dengan kita. Tidak ada yang salah meminta kekayaan, tapi Tuhan mengatakan kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Karena itu mintalah hati yang paham, supaya kita betul-betul bijaksana di dalam hidup ini. Tentunya kemudian kalau kepada kita dikatakan apa yang mau minta, kita juga butuh jabatan. Eta sekolah orang kagir tahun asal dulu jabatan. Mau dison pe pangkat na atau pangkat di dua nggak dison. Itu nggak didot bahasa apa nih? Marpangkat buruna, marpangkat anaknya. Itu masalah. Siapa yang tidak mau jabatan? Siapa yang tidak mau menjadi orang besar? Semua pengen menjadi orang besar. Sama seperti kerinduan Yakobus dan Yohanes itu. Mereka mau menjadi orang besar. Kalau bisa orang nomor 2, orang nomor 3. Bahkan kalau bisa menjadi orang nomor 1, disegani, dihormati. Tapi sekali lagi Yesus mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Soal duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri, itu bukan urusanku. Apa dikatakan Yesus di sini? Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan membesar-membesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Di ayat sebelumnya dikatakan, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Jadi Yesus sendiri pun dengan terang benderang mengatakan, itu bukan urusan saya mau duduk di sebelah kiri, mau duduk di sebelah kanan. Itu sudah ada orangnya. Jadi mungkin ketika itu kedua murid ini sudah merasa berjasa, merasa hebat,
sudah punya peran terhadap Yesus. Kini saatnya mereka menagih. Artinya kalau mereka sudah menjadi anggota, menjadi member, mana kemudahan-kemudahan yang boleh kami dapat. Bahkan kalau kita baca nanti paralel daripada nas ini di Matius 20 ayat 20 sampai 28, sebenarnya bukan Yakobus dan Yohanes yang meminta, mamanya juga ikut meminta. Lewat Tuhan, Tuhan aku nasada Tuhan bilang, nasada Tuhan. Makanya saya katakan tadi, yang kurang lebih sama kita ini dengan mereka. Maunya kita begini dan begitu. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa konsep para murid tentang mengikut Yesus, mereka akan mendapat kedudukan. Kalau kita pakai istilah member, anggota, sebagai member, mereka akan mendapat kemudahan-kemudahan, mendapat kedudukan, mendapat jatah. Sebelumnya Yesus sudah memberitahu bahwa konsekuensi mengikut Dia tidak ada dikatakan Yesus, supaya mereka dimudahkan. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi penderitaan. Yang Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta bendanya. Jangan ada yang mengikat dirinya ketika mau mengikut Yesus. Jadi ini salah alamat. Mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Jangan-jangan orang Kristen banyak yang seperti itu. Saya sudah mengikut engkau Tuhan, mana jatahku, mana bagianku. Makanya ketika bagian itu tidak ada, lalu dia menuntut kepada Tuhan, kenapa ini Tuhan? Si anu begini, saya begini. Lalu dia kecewa dengan Tuhannya, karena dia tidak tahu apa yang dia minta. Saudara-saudara yang terkasih, masih banyak lagi permintaan kita yang sering kita tidak tahu memintanya. Soda dana kibe, ololo toto puyo to ma minta dede. Ay nanti itu mudo sihira na mapai kue mapai dede. Naruhani nomor paling ma minta dede. Ololo dana semuanya. Minta mobil, merdeka bisiwo, naik bermobil, minta ini dan minta itu, ubah penghidupan nasihat kemampuan. Orang ada dua-dua dengan kamu nggak tahu, kamu nggak ngerti, tunggu dulu. Dan nasional kita, soalnya orang itu dan nasional di Tuhan ini, ada yang Tuhan yang berutang di bawah Nabi Nabi itu, dan di bawah malah ada kok di bawah. Saudara-saudara yang terkasih, silakan minta kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan. Tapi ingat, bukan kehendakmu, tapi kehendak Tuhan. Daftarkan semua permintaan, tidak ada yang salah. Tapi jangan kecewa ketika Tuhan mengatakan kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Jadi mari kita tundukkan permohonan kita itu, permintaan kita itu kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tentu yang kedua dari firman ini berkaitan dengan topik minggu, pemimpin yang menghambat modal diharapkan di do naposo pangului, naposo negeri pangului. Bicara tentang pemimpin, tentu kita bermimpi memiliki seorang pemimpin. Pemimpin seperti apa yang kita mau? Kembali lagi tergantung kepada kita. Kita mau pemimpin yang baik hati, yang jujur, yang tegas, macam-macam lagi.
silakan daftarkan. Tidak ada yang salah di sana. Tapi Yesus saat ini menawarkan pemimpin yang melayani. Banyak pemimpin yang hebat, banyak pemimpin yang besar, tapi sedikit pemimpin yang memiliki jiwa pelayanan. Banyak orang-orang hebat, pemimpin dunia ini hebat-hebat semua. Baik di pemerintahan, bahkan di gereja banyak. Tapi banyakkah pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang melayani? Itu yang dikatakan Yesus di sini. Kita membutuhkan pemimpin yang melayani. Dan memang disitulah kebesaran seorang pemimpin ketika dia mau melayani. Jadi kebesaran seorang pemimpin itu bukan pada pangkatnya, bukan pada jabatannya, bukan pada hartanya, tetapi di dalam jiwanya ketika dia mau melayani. Biasanya kalau sudah menjadi pemimpin atau menjadi orang nomor satu, tidak mau lagi turun ke bawah. Maunya dilayani, bukan melayani. Itu sebabnya Yesus mengatakan di sini, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika Yakobus dan Yohanes meminta jabatan, meminta kuasa, meminta kedudukan, lalu Yesus menantang mereka melayani. Kalau kamu menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang melayani. Yesus mengatakan kebesaran seseorang bukan pertama-tama dilihat dari apa yang dia miliki tadi, tetapi dari kerelaan hatinya menjadi sama dengan orang lain. Saudara-saudara, gereja kita sebentar lagi, seharusnya minggu depan, akan menentukan evolusinya. Tapi karena COVID yang melanda dunia ini, Sinode Godang diundur menjadi bulan Desember. Jadi kita berdua, kita berharap Tuhan memilih pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang menjadi bos dan lain sebagainya. Dan kita berdoa supaya Sinode Godang HKBP berjalan dengan baik. Dan bukan hanya di gereja kita, tapi di dunia ini kita merindukan pemimpin yang melayani, pemimpin yang dapat merasakan perasaan yang dipimpinnya. Dan kita pun mengharapkan itu juga di dalam diri kita masing-masing. Jadi kebesaran kita ketika kita mau menjadi sama dengan orang lain. Mau jadi bapak, mau jadi ibu, siapapun kita, mari kita praktekkan apa yang dikatakan Yesus di sini, memiliki jiwa pelayanan, bukan untuk dilayani. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini semakin menguatkan kami, memberkati kami. Mampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati ibadah kami, berkati persekutuan kami, berkati jemaat-Mu, dan berkati Tuhan semua apa yang dapat kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari jemaat dari 424 ayat 1 dan ayat berikutnya sambil mengumpulkan persembahan dan persembahan kasih untuk preses kita Amal Pendeta Berlin Tambah yang sudah mengabdi di distrik 28 Deposkan selama 4 tahun. Mari kita berikan dengan sukacita. Yesus menghidupkan
Persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas Marita.